Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar.
Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara bukti bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak disembah dan hanya Dia semata yang berhak diibadahi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka makhluk manusia dan yang lainnya tidak bisa meliputi ilmu tentang Allah kecuali jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya ilmunya makhluk itu sedikit dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Wahai manusia, kalian tidak diberi oleh Allah ilmu kecuali sedikit, sehingga manusia tidak bisa meliputi ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah taala juga berfirman, wala yuhituna bihi ilma, dan mereka tidak meliputi ilmu mereka tidak meliputi tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pelajaran, ini menunjukkan bukti bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah dan yang berhak diibadahi. Adapun ibadah kepada makhluk adalah ibadah yang batil, karena ilmu mereka adalah ilmu sedikit. Kalau mereka tidak diberi ilmu Allah, tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak memiliki ilmu walaupun sedikit. Kemudian di antara bukti-bukti tauhid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, dan kursi Allah lebih luas daripada luasnya langit dan bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang kursi Allah, betapa luasnya, betapa besarnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mas samawatu sab'u, tidaklah langit yang tingkat 7, wal aradina sab', dan bumi yang tingkat 7, fil kursi, jika diletakkan di kursi, illa kahalqatin mulqatin fi ardin falah, kecuali langit yang tingkat 7, bumi yang tingkat 7 ibarat uang logam yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Demikianlah luasnya kursi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna fadlal arsh 'alal kursi ka fadli al falah 'ala tilkal halqah. Sedangkan luasnya kursi Allah, luasnya arsy Allah dibandingkan dengan luasnya kursinya seperti luasnya tanah padang pasir yang luas dibandingkan uang logam. Pelajaran dari ayat yang agung ini, Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan makhluk-makhluk yang besar. Ini menunjukkan bahwasannya yang menciptakan maha besar, maka Dia semata yang berhak disembah. Adapun yang lain yang tidak menciptakan apa-apa, yang tidak bisa menciptakan walaupun seekor lalat saja, mereka tidak boleh diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan
bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk memikul arsy. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udzinali an uhadditsakum an malakin min malaikatillah hamalatil arsy." Aku diizinkan menyampaikan hadis kepada kalian tentang malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk memikul arsy, yaitu betapa besarnya makhluk tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina syahmati udhuni ila atiqihi masirata sab'i mi'ati am." Dari telinganya sampai pundaknya, jarak 700 tahun perjalanan burung yang terbang cepat. Ini menunjukkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dialah yang berhak disembah, karena Allah mampu menciptakan makhluk-makhluk yang sangat besar. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasannya Allah menciptakan ayam jantan, ayam yang begitu besar, kakinya berada di bumi yang paling bawah, sedangkan kepalanya mengangguk-angguk di bawah arsy. Ayam jantan tersebut berkata, "Subhanaka ma a'dhamak." Maha suci Engkau ya Allah, alangkah besarnya keagunganmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi dikan." Sesungguhnya Allah memiliki ayam jantan, makhluk ciptaan Allah. Rijlahu tahtal ardi sufla. Kakinya berada di bumi yang paling bawah. Wa ra'suhu mathniyatun tahtal arsy. Sedangkan kepalanya mengangguk-angguk di bawah arsy. Ayam tersebut berkata, "Subhanak," mengagungkan Allah, mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah. "Ma'a'dhamak," subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. "Ma'a'dhamak," alangkah besarnya keagunganmu. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala semata, Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu menciptakan makhluk-makhluk yang besar, maka Dia semata yang berhak disembah. Adapun manusia, adapun makhluk tidak bisa menciptakan walaupun hanya seekor lalat. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah." Wahai manusia, telah diambil perumpamaan, maka perdengarkanlah. Innal ladina tad'una min dunillah, sesungguhnya yang kalian sembah, yang kalian minta dari selain Allah, la yakhluqu dzubaban, mereka tidak sanggup menciptakan walaupun seekor lalat. Tidak sanggup menciptakan seekor lalat, wala ittama'ulah, walaupun mereka semuanya berkumpul. Ini menunjukkan bahwasanya makhluk tidak boleh diibadahi, makhluk tidak boleh disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala fadlihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Di antara bukti min burhani tauhid, di antara bukti hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak disembah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi adalah firman Allah
subhanahu wa ta'ala, wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak sulit bagi Allah, tidak berat bagi Allah menjaga langit dan bumi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menggenggam langit, Allah memegang bumi, Allah memegang langit dan bumi, antazula, supaya keduanya tidak lenyap, supaya keduanya tidak rusak, wala inzalata, dan akan lenyap, akan hancur jika langit dan bumi dijaga selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang berhak disembah. Allah subhanahu wa ta'ala semata yang berhak kita berdoa kepadanya. Kita menyembelih korban hanya kepada Allah, dan seterusnya. Nabi Musa alaihissalam bertanya, ya Allah, bagaimana engkau menjaga langit dan bumi? Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk tidak tidur di suatu malam, dan kedua tangannya memegang gelas. Kemudian tiba-tiba di akhir malam atau di tengah-tengah malam, Nabi Musa alaihissalam tidur, dan jatuhlah Nabi Musa sehingga pecahlah kedua gelas tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, demikianlah aku menjaga langit dan bumi, dan aku tidak pernah tidur, dan aku tidak lelah menjaga langit dan bumi, dan aku tidak kesulitan menjaga keduanya. Maka Allah berfirman, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim, dan tidak memberatkan bagi Allah, tidak sulit bagi Allah menjaga langit dan bumi. Langit ini kokoh, bumi ini terjaga karena dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekiranya langit ini dijaga selain Allah, sekiranya bumi dijaga selain Allah, maka hancur dan leburlah langit dan bumi itu. Maka hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah, dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak diibadahi. Dan diantara bukti tauhid, bukti hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak diibadahi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwal aliyyul azim, dan dialah Allah yang maha tinggi, lagi maha besar. Allah maha tinggi, Allah maha sempurna ketinggiannya, di dalam kemuliaannya, di dalam kekuasaannya, dan di dalam zatnya, keberadaannya. Demikian pula Allah maha besar di dalam kekuasaannya, di dalam sifat-sifatnya, dan di dalam zatnya. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwal aliyyul azim. Maka Allah ta'ala berfirman, dalika bi annallaha huwal haqq, demikian hanya Allah saja sesembahan yang hak, sesembahan yang benar hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Walladzina yad'una min dunih, dan semua yang diminta dari selain Allah, huwal batil, adalah sembahan yang batil. Wa annallaha, dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan hanya Allah saja yang maha tinggi lagi maha besar. Maka ibadah hanya milik Allah saja. Janganlah kita berbuat syirik, janganlah kita menyekutukan Allah, karena makhluk tidak layak sedikit pun ditandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, fala taj'alu lillahi andada, janganlah kalian menjadikan tandingan Allah, menjadikan tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui, artinya kalian mengetahui hanya Allah saja yang berhak disembah, hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Aqulu qawli hadza, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi,
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة